kita sama-sama manusia, cuma beda zaman. Ketika saya membuat pakem baru sah atau tidak. Jadi saya bukan melanggar pakem tapi membuat pakem baru. Jiro lupat mo 678 Posyandu podcast layanan dua gelan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dulur-dulur Jawa sing semebar sak donya ana sing Singapura, Brunei, Malaysia, Hong Kong, Makau, Arab Saudi, Suriname, Belanda lan sak piturute lan dulur-dulur sing ora iso kesebut siji mboko siji. Dina iki Posyandu ketekan artis sing beda saka biasane. Mungkin dulur-dulur belum tahu atau yang sudah tahu atau bagaimanapun. Iki aku grogi karena aku harus menggunakan bahasa apa dengan tamu saya ini. Sampean ngomong apa tuh, Mas? Mas, jenengan kan personilnya dari apa itu BTC? BTC. Apa? Grup band Korea iki apa? BTC Mangga 2 apa? BTC itu kok kaindeng. BTS. BTS ke behind the scene. Sing artis K-pop itu loh, Mas. Ora, Mas, aku ora K-pop. Ora. Saya adalah asli orang Indonesia dan asli orang Jawa. Oh, Jawane ngendi sampean, Mas? Kula niku ngapak, Mas. Banyumas. Loh, Banyumas ya nek piye bagusnya kaya ngene ta? Ah, iki pelecehan iki. Iki pelecehan iki. Oh, durung ngerti iki. Durung ngerti wong Banyumas, ya durung ngerti tempe Banyumas iki. Tempe mendoan. Lah ya kapan-kapan dijak rono gen ngrasake mendoane Banyumas. Mendoane apa tempene? Tempe mendoan. Dengan Mas Yako, dulur-dulur pecinta wayang sudah tidak asing dengan beliau. Lengkapnya siapa, Mas? Kalau nama asli KTP itu terlalu panjang, Mas. Makanya untuk nama dalangnya saya singkat. Nama KTP itu Yakut Agib Ganta Nur Aidin. Itu kan kalau dicantumkan di setiap nopo nggih, setiap event atau setiap baliho ya. Baliho apa kan terlalu panjang. Makanya jadi Yakut Jeder. Yakut Jeder. Artinya sebenarnya kalau Jeder sendiri itu kan nopo nggih kados sebutan dari penggemar awalnya, Mas. Jadi kula niku dalang anyar nom dilalah waktu sak manten langsung dikei dalan teng Gusti Allah saged naik waktu itu tahun 2013-an. Saya mendalang profesional menerima job itu kan baru dari 2013, Mas. Sak sedane Mbah kula Ki Sugino Siswa Carita, maestrone dalang saking Banyumas mriko. Lah terus dari penggemar tuh nenggon komen sosial media dan sebagainya, wah iki jeder banget ngono. Tuh. Jadi jeder itu kalau di sini istilahnya ya membahana gitu ya, membahana gitu ya. Gegap gempita. Kaya princess ki cetar ngono. Princess Syahrini ki cetar ngono kuwi. Jadi ya sudah saya ambil nama itu Yakut Jeder dan akhirnya setelah berjalannya waktu iki nimbang tidak ada artinya Jeder ini saya golek-golek ke arti gitu. Jeder ya wis tak gawe jelajah daerah rakyat. Jadi dengan harapan saya bisa kemana-mana, pentas di mana-mana, daerah rakyat kan yo sampai mana-mana atau sampai luar negeri sama kan namanya daerah rakyat gitu. Dengan harapan itu jelajah daerah rakyat. Lah terus jeder itu kan identik dengan petir, dengan petir. Nah maka dari itu jedernya J-nya saya ganti dengan petir, tak kei titik di atasnya yang yo ini yang sebagai lambang jeder sekarang ini. Gitu. Ada maknanya dan salah satu kebetulan yang memang jarene wong ki di dunia itu tidak ada kebetulan, Mas. Saya juga percaya itu waktu saya jadi dutane kementerian Dubes dari Indonesia ke Eropa kan waktu itu 2014 wayangan 5 negara. Saya pertama dari Suta ke Belanda, dari Belanda ke Austria itu ada bis yang menjemput rombongan. Itu ada tulisan jedernya, Mas. Itu ada tulisan jedernya dengan bahasa sana. Austria.
apa ya kok wal jeder apa ning tulisannya gur JEDDER ya itu artinya apa di Google kan ada. Nah itu sangat takjub saya dengan kebesaran Allah maksudnya. Loh kok pas gitu. Jadi memang saya percaya semua itu sudah diatur sedemikian rupa oleh yang kuasa. Apa yang terjadi di kehidupan saya khususnya sudah diatur semua. Tapi gini Mas, saya ketemu jenengan itu orang percaya yang jenengan itu dalang. Ya saya kira tadi jenengan itu adalah maling. Ya. Ya orang ngono. Maksudku ya artis so bintang film. Amin. K-pop stylenya kalau dalang kok ngene gitu loh. Iya, gini Mas. Satu, saya memang dari dulu suka fashion. Karena hidup saya walaupun di lingkungan seni tradisional cuma dilalah pendidikan formal saya itu tidak yang di seni-seni. Contoh kayak SMKI Yunda. Terus kuliahnya di pedalangan atau karawitan atau kesenian gitu Yunda. Saya negeri terus dan di kota terus. Jadi saya hidup di dua alam kebudayaan. Dua alam. Jadi teman-teman saya di kota, teman-teman sekolah itu metropolis banget, di rumah Jawa banget, Jawa banget, tradisional banget. Nah, itu yang membentuk kepribadian saya. Tapi jenengan kan sekolahnya sekolah formal, sekolah negeri, tidak ada kaitannya dengan seni. Tapi kok iso dalang? Ya mbah saya sih, mbah saya Ki Sugino Siswocarito itu kan salah satu dalang yang ya sekarang dikatakan maestro ya sama orang-orang sama publik. Ya dari beliau, saya dari umur 1,5 tahun itu sudah di panggung wayang Mas. Sekolah karo panggung wayang ki abot panggung wayang Mas. Oh gitu ya. Itu dari makanya 1,5 jadi tahun. istilahnya kalau jenengan sekolah di seni lho ngopo wong mbahku turunku wis dalang Ya ndak gitu juga. Gimana? Bukan karena saya tidak ingin sekolah di seni, itu tadi saya dilalah dari kecil sudah mempunyai pemikiran saya kalau ingin survive menjadi sesuatu yang lain berarti kan harus menempuh jalan yang agak berbeda juga biar hasilnya nanti membedani karo liyane bisa untuk daya jual nantinya menghadapi market. Lah itu yang saya tempuh. Saya kira kalau dari kecil saya di dunia seni tradisional utuh sekolah dan semuanya, wujud saya tidak seperti ini. Hari ini. Apa Anoman? Ya. Anoman yo ora lah yo. Kalau Marico. Cakil. Aduh, seneng banget loh dulur-dulur bisa kerawuan Lintang Dayoh Mas Yakut Jeder dalam muda yang sangat luar biasa. Mulai lah kok dicopot ngapa Mas? Saya menghormati, takutnya nanti dikira kurang menghargai. Oh enggak apa-apa, di Posyandu itu bebas. Oh ini namanya Posyandu. Posyandu kan nggone cah cilik-cilik. Yo enek timbangan. Ada timbangannya. Ada. Berarti tempat menyusui yo enek. Ya piye? Menenan piye? Ya. Kulo nyambi. Boleh. Posyandu bebas. Oke, selamat. Terus ini Mas Yakut Jeder 2013 sampai 2020. Jadi baru 7 tahun untuk menggeluti yang maksudnya terjun langsung. Secara profesional kerja nggih. Secara profesional kerja nggih. Jadi kalau dari kecil 1,5 tahun sampai ke tahun 2013 itu saya hanya ngintil mbah. Karena cilik ya ngintil ya. Ngintil. Kalau udah gede itu kan mengikuti. Lah yang cilik ki ngintil, yang gede kuwi dolan dhewe. Ora dolan dhewe, yang wis gede. Masa ngomong-ngomong yo enak. Jadi memang mbah itu kowe bahasa Banyumas ya, mohon maaf ya. Kowe kena dalang, tapi nek aku wis ora dalang. Karena beliau tidak mau terjadi matahari kembar atau nantinya terjadi persaingan market di antara mbah sama cucu. Beliau itu seperti itu. Jadi kan memang setiap tokoh, setiap sosok, setiap orang mempunyai pemikiran berbeda. Contoh kayak Dek Amar sama Babe Sleng itu kan memang sudah diangkat terus.
Mas Bayu kali Pak Anom itu kan diangkat dari, kalau saya beda. Nek nyong urung mandek mayang, kowe aja mayang. Berarti bapak nggak ndalang? Bapak saya enggak. Bapak saya enggak ndalang. Keturunannya Mbah Gino itu yang ndalang cucu-cucunya Mas. Kalau dari putranya enggak ada. Terus pengalaman apa yang membedakan dalangnya Yakut Jeder dengan dalang-dalang yang lain? Secara penampilan kan pasti kesehariannya aja udah beda. Kalau dari analisa saya pribadi nggih, perbedaannya hanya satu. Saya tidak mempunyai batas dan saya dalang yang haus akan ilmu apapun. Mungkin itu yang sedikit membedakan. Dalam arti dalam berkarya, berkreasi, mungkin sampai ke sensasi pun itu saya tidak punya batas. Tidak punya batas berarti bisa dikatakan jenengan nerak garis. Bisa jadi. Apakah tidak ada istilahnya kritikan atau kalau badai itu pasti ada lah. Saiki ngene Mas, dadi wong apik kowe mesti dikritik, apa maneh dadi wong sing aneh. Kan udah jelas itu. Dasar hukumnya sudah jelas. Jadi untuk apa kita takut dengan cemoohan, dengan julidnya deterjen gitu. Netizen. Ada deterjennya kok ya untuk malah. Kalau ketika kita jadi orang baik saja tetap ada yang seperti itu kok. Nggak akan bisa kita harus memaksakan mindset orang itu sama dengan kita, semua orang itu sama dengan kita, satu pemikiran kan nggak bisa. Jadi ya saya menempuh jalan itu, dan di sisi lain dengan saya yang tidak mempunyai batas ini sangat haus akan wawasan, akhirnya menjadi lebih banyak perbendaharaan yang saya dapat karena tidak membatasi Mas. Mbuh kuwi wong becak, mbuh kuwi pejabat, mbuh kuwi kiai, mbuh kuwi gento maling, tetap saya guruni semua. Saya guruni semua, entah itu kebudayaan barat, entah itu kebudayaan kita sendiri, saya pelajari semua. Itu yang membuat bedanya wayang Yakut Jeder. Mungkin itu salah satunya, dan saya tidak memungkiri saya mempunyai pemikiran itu pun terinspirasi dari pendahulu-pendahulu saya. Koyo Pak Sleng, Pak Mantop, Abantus lagi Tegal itu kan sebenarnya mereka juga tanpa batas, tapi pada eranya, pada zamannya mereka juga tanpa batas untuk berkarya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Terus jenengan ini sebagai dalang muda, wayang identik bisa dikatakan dekat dengan kaum tua. Lah sebagai dalang muda ini apa ini untuk mengambil hati para anak-anak muda kaum milenial? Untuk ke milenialnya atau ke kaum tuanya? Kaum milenialnya. Kaum milenialnya dengan perbedaan wujud saya, dengan perbedaan pegelaran saya. Itu pasti. Contohnya kalau wujud genah K-pop ya toh. Ini sudah untuk menarik sudah jelas dari wujud. Nanti saya tambahi di pegelaran. Yang membedakan apa nih pagelaran Mas? Gini Mas, mohon maaf. Ada orang bilang ngelanggar pakem, nerak garis kayak sing ngendikake wau. Kalau saya bukan melanggar pakem atau nerak garis. Pakem itu yang membuat manusia atau Tuhan. Coba saya aku disuruh jawab. Pakem itu yang membuat manusia atau Tuhan? Ya kita sendiri. Manusia. Pakem itu ada kan yang buat manusia. Kita sama-sama manusia, cuma beda zaman. Ketika saya membuat pakem baru, sah atau tidak? Jadi saya bukan melanggar pakem, tapi membuat pakem baru di zaman saya, di era saya, di karir saya untuk ke depan. Ya itu tadi, dalang itu harus ada 3 sekarang, bukan yang kan ada dalang yang nguri-nguri pakem dan mengembangkan pakem. Tapi satu lagi Mas, dalang yang sebagai jembatan Mas. Sebagai jembatan. Iya, jembatan. Ini yang lagi saya lakoni. Gimana caranya? Sing diarani jembatan piye iki Mas? Malah nyomplak-nyamplok ya tanganku. Sebelum masuk dia suka ke pakem atau pakem yang sudah berkembang kan harus ada tarikannya dulu, pancingannya dulu. Ngejak wong mlebu pesawat ki sing dijak sing isih ning njobone pesawat, ora sing wis lungguh ning jerone pesawat. Kalau saya seperti itu pemikirannya. Sangat disayangkan ketika ada generasi milenial ini, generasi Z yang sesudah milenial kan Z yang lebih baru lagi. Pengen ngerti wayang,
saking kepenginnya nonton wayang, tapi ketika nonton wayang dan tidak pas yang ditonton, akhirnya malah ora seneng sisan, tambah ora seneng. Ini yang disayangkan, makanya harus ada dalang jembatan. Jangan sampai milenial ini nonton wayang terus nanti malah akhirnya tambah ora seneng wayang, padahal dia tadinya udah kepengin banget tahu tentang wayang. Makanya perlu dalang jembatan yang dilihat oleh mereka terus masuk nih mereka dengan beberapa aspeknya di wayang yang baru ini masuk, dan setelahnya arep melu jurusan Karanganyar yo kari milih bis jurusan Karanganyar, arep neng jurusan Sragen yo mung kari milih bis sing jurusan Sragen.